Assalamualaikum sobat, gimana kabarnya hari ini? Asik, hari ini masih bersama si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Aduh ya, di pagi hari ini ya, semoga keadaan yang secerah ini bisa ya menggugah semangat. Dengan cerahnya keadaan, semoga sama dengan secerah hati kita ya, pemikiran dan ucapan-ucapan kita yang sedikit ini Inong bahas ya dengan permasalahan seperti ini. Dan tidak lupa juga di sini Inong mewakili untuk semuanya, mohon doa dan support untuk saudara kita yang terkena musibah gempa yang tepatnya berada di daerah Cianjur. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk menghadapinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kelapangan dada dan kesadaran ya tentunya. Semoga pemerintah juga cepat untuk memperbaiki rumah-rumah yang terdampak oleh gempa. Mungkin di sini Inong tidak bisa memberikan apa-apa, hanya memberikan doa saja ya. Jadi di kesempatan hari ini, aduh jalannya sedikit jelek sobat ya. Nah ini yang mau mengarah ke Dander ya. Nah di sini Inong ingin sedikit berbagi ya tentang masalahnya. Ibarat kata ada peribahasa gitu yang mengatakan menyentuh tanpa membunuh, membunuh tanpa menyentuh. Nah ibarat kata seperti itu. Nah apa sih artinya membunuh tanpa menyentuh? Bukan dalam berarti seperti goib ataupun apa, yaitu walau alam ya. Kalau ada yang percaya silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Di sini ini hanya sekedar bercerita. Jadi apa sih gitu ya penyebabnya sesuatu yang dirasakan dalam berumah tangga gitu. Nah jadi di sini Inong tidak akan menjat salah satu di antara suami ataupun istri tentunya ya, tidak. Di sini Inong hanya sekedar berbagi gitu, yang pernah Inong bicarakan itu ya. Jadi yang Inong rasakan, yang Inong alami, dan yang Inong pelajari gitu. Jadi dalam berumah tangga itu kuncinya, alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, komen, and subscribe ya tentunya. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Asik, orangnya yang gak ganteng-ganteng amat slangnya, tapi kalau udah ketemu insya Allah ngangenin ya. Mudah-mudahan aja ngarep kali ya. Iya. Nah jadi di sini Inong ingin sedikit berbagi karena mungkin di sini adalah Inong sendiri pribadi sebagai lelaki gitu ya. Jadi yang Inong rasakan, jadi jagalah ucapan lisan yang kau anggap itu bercanda, kau anggap tidak serius, kau anggap itu tidak apa gitu ya, yang tidak keluar dari lubuk hati yang paling dalam kata-katanya itu bisa terbukti dan bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Jadi kita kalau toh emang kita ada masalah dengan suami ataupun apa kita itu ya udah kita tegur, kita duduk bersama gitu ya, kita pecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan kepala yang dingin. Jangan kita itu tersulut emosi, jangan kita itu mengandalkan keegoisan kita, diri kita pribadi masing-masing ya. Jadi janganlah sampai istri itu mengutarakan hal seperti ini. Dasar suami pelit, dasar suami gak sayang, dasar suami mata keranjang. Kalau toh emang ucapanmu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh ini ya, ini lokasi tepatnya di Semanda ya, SMA Negeri 2 Dander ya.
Ini pertigaan yang sebelah kiri itu mungkin ke arah Subang. Nah ini yang mau mengarah ke daerah Kalijati ya. Nah, aduh ngeri juga ya kalau pagi. Nah jadi di sini Inong sedikit berbagi. Karena ucapan seorang istri itu adalah doa. Kalau toh emang istri itu marah, kesel ataupun apa, jagalah ucapan, pembicaraan. Karena doa, ucapan itu adalah doa. Kesuksesan seorang suami itu adalah dari doanya istri. Yang penting kita itu jujur dan saling terbuka. Nah ini stemper ya, sekolah pelayaran. Nah jadi kesuksesan seorang suami, kuncinya itu adalah doa dari seorang istri. Dan kita juga sebagai suami tidak harus sombong, ego. Kalau bukan kita yang kerja, siapa kita cari makan? Itu adalah sebagian daripada doa seorang istri kita. Gitu ya, karena lidah itu tidak bertulang, bisa mematahkan sesuatu. Dan bisa juga menyentuh tanpa membunuh hanya dengan kata-kata. Nah, jadi di sini Inong ingin sedikit berbagi. Ucapanmu adalah doa. Doa seorang istri itu paling mujarab gitu ya. Walaupun kita itu tanpa sengaja, tanpa disadari. Karena apa? Istri itu adalah penggantinya ibu kita yang melahirkan kita. Jadi tolonglah untuk para istri gitu ya. Ya kalau kata Sunda mah aing ngobrol, aing abek langsung paduh aing ngomong teh lamun kejadian. Rek kumaha, rek nyalahkeun saha. Ibarat kata gitu ya. Jadi kalau toh emang sudah terjadi dengan ucapanmu, ucapan istri, kita akan menyalahkan siapa? Karena itu ucapan kita. Kalau toh emang suami kita pedit, asalnya nggak pedit, ada permasalahan minta gini-gini, karena dengan keterbatasan suami kita minta anu, kita minta apa. Kalau toh emang suami kita itu mampu dan bisa mengabulkan itu keinginan kita, ya mungkin lambat laun pasti suami kita itu akan memberi. Yang penting kita itu tidak tersulut oleh emosi. Kita minta apa, oh, harus ini harus itu, tidak. Dan kita juga harus menyadari, melihat keadaan suami kita, pekerjaan suami kita, penghasilan suami kita gitu ya. Nah terus dasar kamu pemalas. Kalau tuh emang suami kita jadi malas, siapa yang mau disalahkan? Dasar suami mata keranjang tiap gini. Nah terus kalau tuh emang terjadi suami kita itu bercanda dengan perempuan ataupun apa, lambat laun itu akan terbukti. Jadi jagalah ucapan gitu ya. Aduh ini si ibu mau ngeborong gitu ya. Aduh habis ngeborong. Nah jadi tolonglah ya, di sini Inong tidak menjat dengan kehidupan istri kita, dan kita juga sebagai suami harus menyadari, harus keterbukaan. Kuncinya dalam berumah tangga yang pernah Inong sampaikan gitu ya, kebahagiaan itu hanya bisa kita buat, bukan orang lain. Dan kuncinya untuk kebahagiaan itu kita kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, saling terbuka, saling menutupi satu sama lain. Bukan dalam berarti kita itu harus memaki-maki suami kita, istri kita. Kalau tuh emang ada permasalahannya, kita duduk bersama, pecahkan. Jangan sampai orang tua ataupun tetangga kita itu mengetahui bahwa kita itu sedang ada permasalahan. Kalau tuh emang di rumah kita ada anak, jangan sampai tahu anak kita itu bahwa kita itu sedang bertengkar gitu. Jadi kalau kata Sunda itu, rumah tangga teu pasea, teu harmonis gitu ya. Jadi kenapa dalam rumah tangga itu kita ada pertengkaran? Karena apa? Dalam rumah tangga itu dua sifat yang kita jadikan satu untuk jadi satu tujuan, satu cita-cita, ingin membangun rumah tangga yang bahagia dan bahtera. Jadi ya kita harus perlu saling sadar gitu. Jadi kita ucapan kita itu kita saling jaga, dan kita sebagai suami juga harus bisa menghargai
kerja kerasnya seorang istri kita untuk di rumah, untuk mengurus anak kita, dan kita juga sebagai suami, kita tidak harus ego bahwa kita mentang-mentang kepala rumah tangga, kita menjadi imam, kita semena-mena terhadap istri kita. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, menutupi kekurangan dan kelebihan dari salah satu antara suami dan istri kita gitu ya. Jadi jagalah, karena lidah tak bertulang gitu ya, bisa gampang dan cepat untuk membulak-balikan fakta. Jadi di sini Inong mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata untuk salah penyampaian dari cerita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di sini Inong tidak menjat salah seorang suami ataupun seorang istri. Di sini Inong hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan aja bisa menjadikan suatu pelajaran dari celotehan-celotehan si Inong Ruhai Channel ini ya. Dan mungkin Inong tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna gitu ya tentunya. Mungkin Inong akan akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ruhai.